A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu kemarin, masih di bab keempat tentang sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Kemarin kita telah membahas apa itu sholat sunnah, kemudian pembagiannya. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau secara sendiri-sendiri. Kemarin kita telah membahas beberapa sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan secara sendiri atau munfarid. Apa saja? Yang pertama adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, ya, atau kita sering mendengar dengan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama muakkadah, yang kedua ghairu muakkadah. Apa itu muakkadah? Sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan. Apa saja? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Jadi sholat sunnah yang muakkadah yang sangat dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, ini semua sangat dianjurkan, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar, ada Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillahi SAW asyra raka'atin raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla subh. Jadi ini hadis yang menguatkan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan isya sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkadah yang tidak dianjurkan, tapi kalau kita ingin mengerjakan maka tidak ada masalah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid dan sholat witir. Ya. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat sebelum duduk setiap masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, maka kita diperintahkan atau disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum kita duduk, ya. Namanya adalah sholat tahiyatul masjid, ya. Jumlahnya 2 rakaat. Kemudian sholat witir. Apa yang dimaksud dengan sholat witir? Sholat witir adalah sholat sunnah yang bilangan rakaatnya harus witir atau ganjil, seperti 1 rakaat, kemudian 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan seterusnya, ya. Kapan waktunya? Ya. Kapan waktunya? Biasanya dilakukan sebelum subuh, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat qiyamul lail dan sholat duha. Apa yang dimaksud dengan sholat qiyamul lail? Sholat qiyamul lail juga sering disebut dengan sholat tahajud, ya, sholat malam. Jadi sholat sunnah yang tidak ada batas jumlah rakaatnya, yang dikerjakan setelah bangun tidur, ya, sampai sebelum azan subuh, atau juga bisa dilakukan setelah sholat isya, ya, sampai sebelum subuh, ya. Jadi waktunya bisa di awal malam, ya, setelah sholat isya sampai jam 11, kemudian
pertengahan malam, ya, dari jam 11 sampai jam 1 atau 2, atau juga bisa dilakukan di sepertiga malam, ya, dari jam 3 ya sampai menjelang azan subuh, dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Muzammil. Taib, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Setelah itu adalah salat duha, ya. Salat duha dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal adalah 8 rakaat. Kapan waktunya? Waktunya adalah dimulai ketika matahari naik, ya, atau dikenal dengan waktu syuruk, ya, sampai sebelum matahari condong, ya, atau sebelum zuhur, gitu ya. Tapi kata ulama yang lebih afdol adalah di pertengahan, ya, sekitar jam 8, jam 9, gitu ya. Tapi ketika kita ingin melaksanakan ketika syuruk di awal duha, boleh, silakan, gitu ya. Nah, salat qiyamul lail dan salat duha. Selanjutnya adalah salat istikharah, ya, salat istikharah dan salat hajat. Apa yang dimaksud dengan salat istikharah? Ya, salat istikharah adalah salat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik. Jadi jika kalian menghadapi beberapa pilihan, ya, misalnya kita ingin membeli sesuatu, kemudian di hadapan kita ada beberapa pilihan, gitu ya. Nah, maka sebelum membeli bisa dilakukan dengan apa? Salat istikharah. Agar apa? Agar pilihan yang kita ambil itulah pilihan yang terbaik, ya. Atau dalam masalah-masalah yang lain, banyak sekali, gitu ya. Artinya ketika kita menghadapi dua pilihan, ya, misalnya kita ingin melanjutkan dari SMA dari SMP ke SMA, ya, kemudian banyak sekali pilihan SMA-nya, gitu ya. Mana yang terbaik? Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada pilihan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah waktunya kapan, ya? Waktu salat istikharah ini. Waktu salat istikharah ini tidak ada batasnya, kapan saja, kecuali di waktu-waktu terlarang untuk sholat atau waktu yang makruh untuk sholat. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah sholat hajat, ya. Apa yang dimaksud dengan sholat hajat? Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan saat memiliki hajat atau keinginan kebutuhan tertentu, ya. Jadi untuk menguatkan permohonan kita, kita memiliki kebutuhan, kita memiliki keinginan, ya, agar cepat dikabulkan adalah dengan salah satu wasilah ini, yaitu apa? Sholat hajat, ya. Kapan waktunya? Kapan saja, ya. Kemudian jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan yang lebih penting adalah setelah kita mengetahui sholat sunnah, ya, yang dilakukan secara berjamaah maupun sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, maka yang lebih penting dari itu adalah kita bisa mempraktekkan sholat-sholat sunnah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bukan hanya sholat wajib saja yang kita lakukan, tetapi di luar itu yang lebih baik adalah kita menambah dengan apa? Sholat-sholat sunnah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.